Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai pendalaman bahasa Arab di tingkat MI kelas 4 untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pendalaman bahasa Arab. Di sini terdapat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan strategi pendalaman bahasa Arab di tingkat MI kelas 4. Yang kedua, yaitu apa saja metode pengajaran yang efektif dalam pembelajaran bahasa Arab pada siswa 4MI. Yang ketiga, yaitu bagaimana perkembangan keterampilan membaca dan menulis dalam bahasa Arab pada siswa kelas 4MI setelah mengikuti program pendalaman bahasa. Baik, kita langsung saja ke penjelasan. Yang pertama yaitu adalah penerapan strategi pendalaman bahasa Arab di tingkat MI kelas 4. Nah, pendalaman bahasa Arab di tingkat MI kelas 4 ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dasar siswa dalam aspek bahasa, baik dalam segi kosakata, tata bahasa, maupun kemampuan berbicara dan menulis. Yang pertama dalam strategi pendalaman bahasa Arab di kelas 4MI ini, yaitu yang pertama adalah pendekatan tematik kontekstual, yaitu menghubungkan materi bahasa Arab dengan tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswanya, seperti nama benda, keluarga, tempat umum. Nah, dengan pendekatan tematik ini, siswa dapat lebih mudah mengkaitkan kosakata baru dengan objek yang mereka kenal. Yang kedua yaitu metode storytelling atau bercerita. Nah, melalui cerita sederhana dalam bahasa yang mudah dipahami, siswa dapat belajar struktur kalimat, juga tata bahasa Arab dan kosakata baru. Nah, strategi ini membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan dan membantu meningkatkan pemahaman siswa melalui konteks cerita. Yang ketiga yaitu penggunaan media interaktif visual, yaitu seperti media gambar, video pendek, juga permainan edukatif, misalnya flashcard dapat membantu siswa lebih mudah menghafal kosakata. Juga media visual dan interaktif juga terbukti efektif dalam meningkatkan daya ingat siswa. Selanjutnya ada latihan mendengar dan berbicara. Nah, keterampilan mendengar dan berbicara ini dikembangkan melalui percakapan sederhana atau dialog yang berulang. Misalnya babu, nah nanti si anak ini bisa mengikuti kata yang guru itu sampaikan. Nah, selanjutnya ada evaluasi dan penguatan pembelajaran secara berkala. Nah, evaluasi yang dilakukan secara berkala ini membantu kemajuan siswa. Juga guru dapat memberikan kuis singkat atau latihan harian untuk memperkuat materi yang telah diajarkan dan memastikan siswa menguasai dasar-dasar bahasa Arab. Nah, si guru ini misalnya si guru ini tuh memberikan mufrodat 3 mufrodat. Nah, sebelum menambahkan mufrodat, guru ini memberikan kuis supaya si anak ini tuh ingat mufrodat sebelumnya. Yang kedua itu ada manfaat pendalaman bahasa Arab bagi siswa kelas 4MI. Yang pertama yaitu ada peningkatan pemahaman dasar bahasa Arab. Nah, siswa mendapatkan fondasi yang baik dalam bahasa Arab yang nantinya yaitu mempermudah mereka mempelajari bahasa Arab di tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua itu pengembangan keterampilan berkomunikasi. Nah, pada pendalaman bahasa Arab melatih keterampilan komunikasi siswa dalam bahasa asing yang juga dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka. Yang terakhir ada persiapan memahami kitab klasik. Nah, pendalaman ini dapat menjadi dasar bagi siswa yang nantinya mempelajari kitab klasik atau teks keagamaan yang berbahasa Arab. Selanjutnya yaitu metode pengajaran efektif dalam pembelajaran bahasa Arab pada siswa kelas 4MI, yang pertama ada pembelajaran komunikatif. Nah, pembelajaran komunikatif ini berfokus pada kemampuan berkomunikasi nyata dalam bahasa Arab melalui percakapan sehari-hari dengan mengadakan dialog sederhana, juga belajar muhadasah baik materinya di sekitar kelas ataupun membahas kegiatan di rumah. Juga bisa dengan permainan peran, role play, atau seperti membuat pembelajaran drama berbahasa Arab dan diskusi kelompok kecil yang mendorong siswa berbicara dalam bahasa Arab dengan menyisipkan beberapa kosakata baru dalam diskusinya, sehingga siswa ini memperluas juga pembedaharaan atau bertambahnya kosakata bahasa Arab. Yang kedua ada aktivitas interaktif.
Nah, aktivitas interaktif ini yaitu menggunakan berbagai aktivitas yang menyenangkan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dengan mengadakan game seperti permainan, seperti permainan kata, lagu-lagu berbahasa Arab, dan juga cerita interaktif yang mengajak siswa ini aktif berbicara dan berpartisipasi. Yang ketiga yaitu penggunaan multimedia. Nah, memanfaatkan multimedia ini atau teknologi untuk memperkaya pengalaman belajar. Nah, dengan menyiapkan video pendek berbahasa Arab sesuai dengan materi yang dibutuhkan. Atau silabus pembelajaran untuk siswa kelas 4 MI. Juga mendengarkan rekaman video audio berbahasa Arab atau menggunakan aplikasi pembelajaran interaktif yang mendukung keterampilan berbicara bahasa Arab bagi siswa kelas 4 MI. Karena kan biasanya anak-anak kelas SD itu senangnya melalui video gitu, karena kalau ini tuh ya sering banyaknya gitu menggunakan teknologi sekarang tuh. Yang keempat yaitu ada kerja kelompok dan pasangan. Di sini juga mendorong siswa bekerja sama untuk mempraktikkan bahasa Arab karena mereka akan banyak berdiskusi menggunakan bahasa Arab. Juga dengan membuat tugas kelompok seperti membuat dialog bersama. Misalnya contohnya membuat dialog bersama itu membuat muhadasah kecil-kecilan gitu ya. Juga presentasi kecil terkait materi yang sedang dibahas atau proyek kolaboratif yang membutuhkan komunikasi verbal dalam bahasa Arab. Yang kelima ada pengulangan dan latihan. Nah, metode ini tentu melatih pengucapan dan penguasaan kata dan frasa dasar melalui latihan berulang. Nah, di sini langkahnya bisa dengan mengadakan latihan pengucapan kata-kata baru, juga mengulang kalimat-kalimat sederhana, dan melakukan drill dialog untuk memperkuat kefasihan berbicara masing-masing siswa. Yang keenam ada lingkungan imersif, yaitu menciptakan suasana kelas di mana bahasa Arab ini digunakan secara konsisten. Yang ketujuh yaitu inkorporasi elemen budaya, juga mengajarkan tentang budaya negara-negara Arab untuk memberikan konteks, kesan, dan meningkatkan minat siswa. Dan dengan mengisipkan cerita-cerita rakyat atau adat istiadatnya atau perayaan tradisionalnya pada pembelajaran yang kemudian didiskusikan dalam bahasa Arab. Selanjutnya ada umpan balik dan koreksi. Di sini memberikan masukan konstruktif untuk membantu siswa memperbaiki kesalahan. Nah, dengan mengadakan koreksi halus saat berbicara, memberikan pujian atau usaha siswa dalam berbahasa Arab, juga memberikan saran serta perbaikan secara positif sehingga siswa ini tidak mengedepankan emosi tapi paham apa yang harus ia lakukan. Selanjutnya itu pembelajaran berbasis proyek. Di sini juga menggunakan sarana untuk mempraktikkan bahasa proyek sebagai sarana untuk mempraktikkan bahasa Arab dalam konsep yang lebih luas. Juga menugaskan siswa membuat poster, presentasi, atau drama singkat yang mengharuskan mereka menggunakan bahasa Arab secara aktif. Selanjutnya yaitu ada penggunaan alat bantu visual, yaitu memanfaatkan gambar, flashcard, dan objek nyata untuk mendukung pembelajaran sekaligus pembendaharaan atau pertambahan kosakata dan frasa baru. Selanjutnya ada konsistensi dan rutinitas. Di sini menetapkan jadwal rutin untuk latihan berbicara agar siswa ini terbiasa dan merasa nyaman menggunakan bahasa Arab. Yang terakhir yaitu penyesuaian dengan tingkat siswa. Nah, menyesuaikan kompleksitas materi dan aktivitas sesuai dengan kemampuan dan perkembangan siswa dengan menggabungkan berbagai metode secara seimbang. Juga diharapkan keterampilan berbicara bahasa Arab siswa kelas 4 ini meningkat secara signifikan sekaligus membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Selanjutnya ada perkembangan keterampilan membaca dan menulis dalam bahasa Arab pada siswa MI kelas 4 yang setelah mengikuti program pendalaman bahasa. Yang pertama itu ada keterampilan dasar membaca. Nah, siswa ini mengikuti program ini biasanya menunjukkan peningkatan atau dalam pengenalan huruf, tanda baca, juga kemampuan menyusun kata dalam bahasa Arab. Nah, keterampilan ini penting untuk memahami makna dalam kalimat sederhana. Kedua ada peningkatan pemahaman teks. Nah, program ini seringkali memberikan latihan dalam membaca teks sederhana atau cerita pendek berbahasa Arab. Secara bertahap, siswa bisa mengidentifikasi ide utama dan informasi penting dalam bacaan. Yang selanjutnya itu peningkatan keterampilan menulis, baik itu berupa penulisan kata dalam kalimat. Dasar program pendalaman bahasa juga membantu siswa dalam menulis kata
menulis kata dan kalimat dengan struktur tata bahasa yang sederhana. Mereka juga menyusun ide secara berurutan meskipun masih membutuhkan bimbingan dalam hal tata bahasa dan kosakata. Selanjutnya ada pemahaman tata bahasa dasar. Nah, program pendalaman bahasa biasanya menekankan pengajaran struktur dasar bahasa Arab, termasuk pemahaman tentang kata benda, kata kerja, kata sifat, serta konstruksi kalimat dasar. Pemahaman ini membantu siswa dalam menulis kalimat yang benar secara tata bahasa. Selanjutnya itu pembendaraan atau bertambahnya kata yang luas. Nah, dengan latihan berulang dan pengenalan pada kosakata baru dalam berbagai konteks, siswa meningkatkan jumlah kata yang mereka ketahui. Selanjutnya kepastihan dalam membaca dan menulis. Siswa juga berlatih cenderung lebih lancar dalam membaca teks berbahasa Arab, juga cepat dalam menyusun kata dan kalimat. Yang selanjutnya itu ada akurasi dalam penulisan. Dalam menulis, siswa menunjukkan peningkatan dalam akurasi ejaan dan tata bahasa karena program pendalaman bahasa sering kali memberikan koreksi dan umpan balik untuk perbaikan. Yang terakhir yaitu ketertarikan pada bahasa Arab. Nah, program pendalaman bahasa Arab yang dirancang dengan aktivitas menarik seperti membaca cerita atau menulis pengalaman pribadi mampu meningkatkan minat siswa ini mempelajari bahasa Arab. Nah, ini juga berpengaruh positif terhadap perkembangan keterampilan mereka. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.